Rasulullah menyampaikan, usika ya Mu'adz la tada'anna fi buduri kulli sholati ataqul. Ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, jangan pernah tinggalkan setiap selesai sholat untuk selalu membaca doa. Apa kata Rasulullah doanya? Yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku pesankan kepada engkau, aku wasiatkan kepada engkau ya Mu'adz bin Jabal, ketika setiap selesai sholat kau jangan pernah lupa untuk membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena makna ini sangat luar biasa doa tersebut. Yang pertama, makna yang terkandung dalam doa tersebut ini yang itu Allahumma inna. Kemudian bantulah ya Allah ala bizikrika, agar senantiasa saya mengingat kepada Engkau ya Allah. Tujuannya kenapa dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja, tetapi kita harus benar-benar meyakini ketika seorang hamba sedang gundah gulana, maka pendekatan diri kita hanya kepada Allah dengan berzikir dan berzikir. Bahkan dalam sebuah kitab dijelaskan bahwasanya di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Syabil Rasul karangan Syekh Imam Zainuddin Al-Madibari bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan kalimat-kalimat khafifatan yang bil mizan. Ada kalimat yang ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan. Lalu Rasulullah menyampaikan apa? Kalimat yang ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan seorang hamba, yaitu ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ada rasa ketenangan dalam batin seseorang, yaitu dengan mengucapkan afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang membuat ketenangan seorang hamba ketika dalam keadaan gundah gulana, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Rasulullah, perbanyak dengan zikir. Dengan berzikir niscaya Allah akan berikan yang terbaik buat seorang hamba ketika hambanya dalam keadaan gundah gulana. Ma'asyiral muslimin siman dan sekalian, sayang sungguh sayang ketika Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita untuk selalu berzikir mengingat kepada Allah dengan tujuan agar kita dekat dengan Allah, agar Allah semakin dekat dengan kita, dengan harapan dan doa ketika keadaan kondisi kita yang saat itu dalam kegundahan, kegelisahan yang sangat mendalam. Dengan berzikir inilah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Abu Zakaria Mu'in menyatakan dari syarah Imam An-Nawawi mengatakan bahwa disinilah mantapnya seorang hamba ketika dia ingat kepada Allah, dia selalu mengingat kepada Allah dengan berzikir dan berzikir. Inilah yang menyebabkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu ingat kepada Allah. Bahkan dalam ayat lain Allah sampaikan wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan kemudian kita selalu bertasbih memuji kebesaran Allah dengan apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan kita ingat kepada Allah dengan berzikir kembali. Dengan berzikir inilah kita semakin mantap hati kita. Dengan berzikir kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin seiman dan sekalian, lalu wa syukrika, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang pandai bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, akan kutambah dan kutambah. Andai kata kau tidak bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan, maka azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya disinilah momentum kita selalu bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita, baik sedikit maupun besar. Allah berikan kapasitas seorang hamba. Allah tahu kapasitas seorang hamba. Kalau diberikan terlalu banyak juga nantinya dia akan seakan-akan dia lupakan Allah Subhanahu wa taala.
Padahal Allah memberikan hal yang demikian supaya kita selalu bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sebab kenapa ketika Allah berikan karunia rezeki, kita selalu mengeluh dan mengeluh, tidak pernah bersyukur atas yang Allah berikan kepada kita. Harapannya bahwasanya disinilah kita selalu ingat Allah sudah memberikan kapasitas kita sebagai seorang hamba rezeki yang sangat luar biasa. Tapi terkadang kita tidak pernah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu contoh real dan nyata buat kita. Ada seorang supir KWK di kawasan Bekasi. Karena dia ingin selalu bersyukur kepada Allah. Ada beban berat yang harus dihadapi buat beliau. Bukan hanya itu saja, dia masih bersyukur diberikan satu nikmat walaupun dibantu dengan oksigen yang sangat luar biasa. Oksigen membantu menghirup udaranya, tapi dia tetap melaksanakan ibadah. Dia merasa syukur masih diberikan nikmat karunia umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tujuan dia menafkahi anak dan istrinya, dengan harapan mudah-mudahan dengan niat yang begitu Allah berikan, dia selalu bersyukur menjalankan aktivitasnya dari kawasan Bekasi menuju Tambun. Itu sangat luar biasa. Dia jalani dengan penuh duka dan sukacita yang sangat mendalam, dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan karunia rezeki. Dia bisa menghidupkan anak-anaknya walaupun dalam kondisi dibantu dengan oksigen. Sungguh luar biasa. Karena kenapa? Dia bersyukur karena nikmat yang Allah berikan, masih diberikan kesempatan untuk bisa mengais rezekinya Allah. Masih bersyukur masih diberikan satu pernapasan walaupun dibantu melalui oksigen. Tapi dia tidak pernah putus asa nikmat yang Allah berikan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin seiman dan seyakin, beruntung masih kita diberikan satu nikmat pernapasan yang sangat luar biasa. Kita hirup udara segar di pagi hari dengan tujuan kita bersyukur karena Allah masih memperhidupkan, memperpanjang hidup kita dengan pernapasan. Andai kata kita tidak diberikan satu pernapasan, mungkin kita tidak ada di dunia ini. Inilah barometer tolak ukur kita bahwa Allah masih memberikan kesempatan buat kita selalu bersyukur dan bersyukur. Janganlah pernah kita kufur atas nikmat yang Allah berikan. Terkadang kita masih meringis kepada Allah, terkadang kita masih benci kepada Allah ketika kita diberikan karunia nikmat, karunia rezeki yang sedikit, tapi kita tidak bersyukuri nikmat yang Allah berikan. Sayang, sungguh sayang ketika Allah sudah berikan karunia rezeki yang sangat luar biasa, tapi kita lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin seiman dan seyakin, apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah berikan kepada kita, janganlah pernah kita untuk kufur nikmat, tapi kita syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah makna yang sangat luar biasa. Ar-Rahman, orang-orang semua dikasih. Entah siapapun orang yang Allah berikan. Enggak peduli siapa pejabat maupun bukan pejabat Allah berikan, tapi ada takarannya yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tapi semua orang diberikan, tidak mengenal siapapun ras, suku, bangsa, Allah tetap berikan. Ada kapasitas yang diberikan oleh Allah. Mungkin orang ini tidak pernah ibadah kepada Allah, tapi nikmat luar biasa, berikan karunia rezeki banyak sekali, tapi belum tentu Ar-Rahim, belum tentu Allah kasih sayang kepada seorang hamba. Tapi ketika orang itu diberikan karunia rezeki sedikit, tapi dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Allah akan rahim, Allah akan sayang kepada seorang hamba yang selalu bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin seiman dan seyakin, janganlah pernah kita untuk selalu tidak bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu kita harus berpandai-pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang terakhir kata Rasulullah, wa husni ibadati, ya Allah perindahlah ibadahku. Artinya kita perindah ibadah kita kepada Allah, dan kalimat kita
laksanakan ibadah terutama sholat kita. Karena ada kalimat kata Allah, tidak pernah kalimat yang lain dalam Al-Quran termaktub dalam Al-Quran itu pasti kalimat adalah aqimis sholat, dirikanlah sholat. Sholat dan sholat, ibadah kita mohon kepada Allah dengan memperindah sholat. Jangan ketika kita dalam kondisi sehat kita lupakan Allah untuk ibadah. Tapi ketika kita diberikan satu ujian oleh Allah baru ingat ibadah kepada Allah. Jangan, sebab kenapa sholat adalah sangat penting buat kita. Terminal awal dalam kehidupan kita. Pantas ketika Khalifah Utsman bin Affan melintasi dalam pemakaman, dia bersedih menangis meneteskan air mata karena melihat kapasitas seorang hamba manusia ketika di dalam pemakaman itu yang dipertanyakan pertama adalah as-sholat dan sholat. Kalau kita ingin memperindah sholat kita, jangan sampai kita tidak memperindah ibadah kita. Dulu kita sangat antusias ibadah kepada Allah. Kita lihat saja barometer tolak ukur kita ketika saat di bulan Ramadan Allah berikan kapasitas sangat luar biasa kepada seorang hamba. Berlipat-lipat ganda pahala Allah berikan kepada seorang hamba. Mereka berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka melaksanakan tarawih, mereka melaksanakan ibadah qiyamul lail, mereka melaksanakan tadarus Quran, mereka melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan. Mereka sangat luar biasa, dia memperindah ibadahnya. Tapi pasca Ramadan, ketika bulan Syawal, bulan meningkatkan ibadah, entah kenyataannya banyak orang yang lupa ketika beliau melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Banyak orang yang lupa ketika di bulan suci Ramadan begitu antusiasnya mereka melakukan ibadah, tapi pasca Ramadan mereka lupa ibadah kepada Allah. Alasannya ketika subuh sudah azan berkumandang, yaitu dengan kalimat hayya 'alas shalah, mari sholat, tapi mereka belum bangun dari tidurnya. Ketika kita sebelum pasca Ramadan, ketika kita melaksanakan ibadah sungguh luar biasa di bulan Ramadan, jam 2 kita sudah bangun, jam 2 sudah qiyamul lail, tapi pasca Ramadan kita lupa dengan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah dengan lebih mantap lagi dengan keyakinan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi Qur'anil Karim wa nafa'nakum bihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innamas sami'ul 'alim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara syadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.